Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia boleh kita akui memang masih mempunyai banyak sekali kekurangan, khususnya terkait di bidang pertahanan dan juga alutsista militernya. Tapi rupanya teman-teman, Indonesia 5 tahun ke belakang menjadi salah satu negara yang sangat diperhitungkan dalam segi kekuatan militer dunia. Dan tentu hal ini tidak lain tidak lepas dari kontribusi besar Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto yang sampai-sampai teman-teman mencanangkan program hilirisasi militer alutsista buatan dalam negeri. Kalau misal kita lihat dalam parade militer kemarin, teman-teman, hampir 70% alutsista yang ditampilkan adalah buatan dalam negeri. Dan tentu ini baru saja terjadi, baru pertama kalinya terjadi di era Pak Prabowo. Indonesia bisa memproduksi alat militer alutsista untuk kegunaan TNI kita, AL, AU dan juga AD, 70%-nya buatan dalam negeri. Jadi tidak aneh teman-teman kalau misalnya Indonesia sangat disegani oleh negara-negara maju. Kita sebut saja Rusia, China, Amerika, Australia, bahkan juga sangat mengantisipasi kekuatan militer Indonesia. Dan hari ini teman-teman, kita juga telah mendapatkan sebuah informasi yang cukup membanggakan, yang sangat menggembirakan, di mana Presiden Joko Widodo belak-belakan memuji semua prestasi yang diperlihatkan, yang ditunjukkan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ketika menjadi Menteri Pertahanan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari fifa.co.id di kanal YouTube-nya di video yang berjudul Presiden Joko Widodo puji atas peningkatan pertahanan Indonesia. Sebelum kita tonton teman-teman, ini ada press release singkatnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasihnya secara khusus kepada Prabowo Subianto atas kinerjanya selama menduduki jabatan Menteri Pertahanan. Presiden Joko Widodo mengatakan Prabowo terus berupaya meningkatkan kekuatan pertahanan militer dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending langsung saja kita simak video selengkapnya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran TNI di penjuru tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. TNI, TNI, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 kepada seluruh keluarga besar TNI. Terima kasih atas loyalitas dan pengabdian seluruh prajurit TNI bagi rakyat, bagi bangsa dan negara. 10 tahun memimpin pemerintahan, saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan dengan memodernisasi alutsista, mendorong industri pertahanan dalam negeri, memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, dan masih banyak lagi. Karena tantangan ke depan memang tidak semakin mudah, iptek berkembang semakin cepat, ancaman cyber semakin berbahaya, tensi geopolitik semakin memanas. Belum lagi perang yang tidak hanya konvensional, tapi juga perang ekonomi dan perang dagang. Itu semua harus disikapi dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, TNI harus terus memperbaiki diri, terus mengikuti perkembangan zaman, terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk meningkatkan
kapasitas dan profesionalitas. Namun demikian, TNI tentu tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting, baik dengan institusi penegak hukum untuk menjaga stabilitas, dengan perguruan tinggi untuk hal yang terkait dengan iptek, maupun pelaku-pelaku industri untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini, transisi kepemimpinan nasional, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh keluarga besar TNI yang telah mendukung tugas saya sebagai Presiden selama 10 tahun terakhir ini. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak secara lengkap pernyataan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah sangat lengkap memaparkan Indonesia selama 10 tahun ke depan, berbagai kontribusi nyata yang diberikan oleh TNI, baik itu AD, AL, AU, dan juga kontribusi yang telah diberikan oleh Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto selama 5 tahun ke belakang. Tentu teman-teman, kita berharap transisi yang barusan dikatakan oleh Bapak Jokowi, transisi kepemimpinan antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo bisa berjalan dengan elok, bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai kita mencontoh Amerika Serikat yang transisi kepemimpinan selalu diwarnai oleh keributan, bahkan sampai beberapa bulan yang lalu kita lihat juga percobaan pembunuhan yang dialami oleh Donald Trump. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keharmonisan, kerukunan, juga keberagaman. Terima kasih teman-teman telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian jangan kemana-mana, tetap di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.